Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 25 Juli sampai dengan 29 Juli 2022. Seperti biasanya saya akan bahas satu video sekitar 6 saham. Ada beberapa video ya untuk minggu ini. Jadi nanti playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Sebelum saya mulai, saya akan mengumumkan untuk event yang akan datang ya. Jadi ada dua event. Yang pertama ini sudah saya umumkan sebelumnya untuk workshop dagang saham. Ini workshop berbayar 4 sesi ya. Bayarnya menurut saya sih murah banget sih menurut saya, karena ini sudah mulai lengkap ya dari awal sampai dengan menengah ya. Mungkin yang masih tertarik silahkan daftar. Masih ada kurang lebih sekitar 10 orang ya slotnya ya. Langsung WA aja ke nomor yang ada di brosur ini ya. Itu yang untuk Agustus tanggal 6. Kemudian yang ini yang free event ya. Jadi ada juga yang free event yang akan datang hari Sabtu ini ya. Jangan lupa kalendernya dikasih tandai ya. Tanggal 30 Juli 2022 ya. Eventnya ada dua, online dan onsite ya. Seperti itu ya. Kalau online itu lewat Zoom ya, pakai Zoom meeting ya. Jadi yang onsite itu untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya aja ya, seperti itu ya. Kan nggak mungkin Anda dari Jakarta terus datang ke Surabaya hanya untuk eventnya Pak Suntar, kan nggak mungkin ya. Jadi bisa aja online. Tapi yang untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, saran saya sih ikut yang onsite aja. Sambil kita makan siang bersama ya, free ya, disediakan nanti snack dan juga kopi nanti. Pendaftarannya bisa scan pakai HP ya, ini ya, pakai HP kamera, QR code-nya, atau langsung pakai link. Nanti linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Khusus bagi yang berminat aja. Kalau yang nggak berminat ya nggak perlu sign up ya, menurut saya seperti itu. Jadi saya akan bahas langsung mulai yang pertama untuk saham-saham yang berhubungan dengan perbankan ya, terutama yang bank buku 4 yang besar ya. Saya mulai langsung dengan BBRI. Jadi BBRI ini sudah pernah saya bahas 2 minggu yang lalu, tapi minggu lalu saya nggak bahas ya karena waktu itu masih merah dan masih cenderung testing area 4000 ya. Jadi bahwasanya untuk BBRI ini masih tetap sama ya. Kalau mau buy untuk jangka menengah dan sampai dengan tahun depan, sebenarnya dia selama masih berada di atasnya 4000, untuk BBRI ini peluangnya masih cukup bagus ya. Kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap aja ya, begitu ya. Nah, kalau yang sudah punya, ini sudah saya gambarkan support resistennya untuk weekly-nya, support terdekatnya di 4200. Nah, sekarang kan kalau kita perhatikan dia ditutup di bawahnya 4280 ya. Kalau belum punya atau kalau mau buy, ya buy-nya tunggu aja, kalau dia naik ke atas 4280 kita buy ya. Atau tunggu lagi buy on weakness di area sekitar 4000 atau 4100 ya, seperti itu ya. Intinya di sini untuk BBRI ya, selama dia bertahan di atas 4000 sebenarnya kita masih boleh hold ya. Emang kadang-kadang kalau sudah naik bisa turun lagi ya seperti ini ya. Ya saya nggak mendoakan turun, nggak, karena memang arahnya masih cenderung ke bawah ya. Kalau boleh dikatakan ini konsolidasi lah ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang silakan. Nah, ini kalau dia berhasil naik ke atas 4340, yang mau buy high sell higher atau mau tambah lagi silakan ya. Target price-nya masih tetap sama 4460 dan 4750. Nah, sebelumnya ada tanya ke saya, "Oh Pak Suntar, garis-garisnya itu didapat dari mana?" Biasanya saya ambil dari swing high sebelumnya atau high terdekatnya atau sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ini high di sini, swing high-nya di 4460 ya. Disitulah saya tarik garis. Jadi kalau misalnya dia breakout ke atas, kita boleh buy lagi ya. Memang di sini sebelumnya Pak Suntar sudah naik, ternyata turun, inverted hammer, ya kan? Ya karena pasar itu nggak bisa diatur dengan analisa teknikal. Jadi bukan berarti garis-garisnya Pak Suntar salah, enggak ya. Garis-garis yang saya bantu ini untuk acuan support dan resistance terdekat. Mungkin bagi yang bingung pasang trailing stopnya di mana atau stop lossnya di mana, ini tinggal ikutin aja garisnya. Ini untuk weekly-nya, untuk yang trading weekly atau jangka menengah ya. Kalau untuk yang daily ini garisnya lebih banyak ya, jadi jangan bingung. Mau buy sekarang sebenarnya boleh aja ya, BBRI ya, pakai acuan stop lossnya di 4190 dan 4110. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4360, boleh tambah lagi atau average up istilahnya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Naik ke atas 4460, boleh tambah lagi dan seterusnya ya. Yang perlu diingat di sini adalah 4000 ya, stop lossnya maksimum di 3940 atau pakai acuan swing low yang di sini ya 3960. Itu stop loss maksimumnya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atasnya 4000, menurut saya sih jual dulu. Ada kemungkinan mungkin ya ada sesuatu yang salah dengan BBRI atau investor yang besar-besar itu dia memandang mungkin kurang potensial ya, seperti itu ya. Kalau sudah di bawahnya 4000. Jadi bukan tambah murah, enggak ya. Ya memang sih kalau
kita bicara mengenai value investing ya, kalau makin turun sih makin murah. Tapi kita juga harus ingat ya, kalau misalnya dia turun, ya kan, downtrend dan downtrendnya masih kuat, ada beli, ada average down terus, iya kalau nanti dia akan naik lagi atau rebound lagi. Karena kalau kita bicara mengenai pasar modal itu dia dinamis ya. Kalau dulunya bagus ya, belum tentu kedepannya bagus ya. Karena menurut pengalaman saya dari 2013, dulu itu ada saham big caps blue chip ya yang bagus ya, nomor 9 ya. Dia harganya waktu kejayaannya itu sekitar 6 ribuan ya. Tapi sekarang harganya turun drastis banget. Itu BUMN ya. Dulunya memang blue chip juga ya. Sampai sekarang pun dia belum bisa naik ke atas 2000 ya. Memang sudah proses naik ya. Terakhir sekitar 1.600 lebih ya. Tapi saya nggak sebutkan sahamnya lah. Kurang lebih Anda mungkin tahu sendiri ya. Jadi kita jangan terlalu kaku juga. Memang saham perbankan ya, perbankan sih menurut saya sih masih terjaga lah oleh pemerintah ya, karena sejauh ini bank bermasalah biasanya ada investor baru yang ambil ahli ya, seperti itu ya. Tapi kalau BBRI pemerintah ya masih cukup bagus, harusnya seperti itu ya. Nah di sini memang baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Kalau trading ya, kalau turun ya jual dulu, nanti kalau dia rebound lanjut ke atas ya kita buyback ya, atau tambah lagi atau average up bagi yang sudah punya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Nah BMRI ini saya waktu itu sudah share di grup kecil saya ya, saya buy Bank Mandiri. Ada yang tanya ke saya, lupa Sunar, setelah Pak Sunar beli besoknya langsung rebound naik kencang. Ya mungkin aja kebetulan ya seperti itu ya. Tapi di sini sudah saya gambarkan juga ya. Nah, untuk weekly chartnya area buy interest itu untuk BMRI 7.500. Artinya kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas ya, dari atas ke bawah kan dia koreksi kemudian rebound, di sana sekarang kita untuk buy. Nah yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh aja, atau tunggu lagi. Wah Pak Sunar tunggu aja koreksi, ini kan sudah naik tinggi ya boleh aja tunggu di area 7.700an ya. Artinya kalau dia turun di bawah 7.700 ya, kalau dia berhasil rebound atau masuk ke atas 7.700 kita boleh buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah kita tambah lagi atau average up. Ini masih memungkinkan ke 8.050 dan 8.175 untuk BMRI ya. Sebenarnya untuk Bank Mandiri ini dari EPS terakhir dia masih cukup bagus performance-nya ya. Untuk Bank Mandiri dan juga BBNI ya. Untuk kuartal 1 ya, kuartal 2 atau tengah semester 2022 masih belum ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih weekly-nya untuk support resistance-nya. Kemudian untuk daily chart-nya sebentar saya gambarkan, pindahkan garisnya ya. Nah di sini memang garis-garisnya berbeda ya antara weekly dan daily, tapi jangan bingung, terserah Anda sih, Anda mau pakai yang weekly kalau agak panjang ya. Kalau dalam jangka waktu dekat, di sini kalau kita perhatikan dia menguji level 7.775. Sebenarnya selama bertahan di atas 775 dia masih cukup bagus, tapi perlu kita ingat ya, walaupun dia minggu lalu rebound-nya naik kencang-kencang ya, ini secara trennya jangka pendeknya masih cenderung downtrend. Kenapa? MA20 nya mengarah ke bawah. Walaupun ini sudah tembus ke atas, untuk BMRI ya masih cenderung downtrend lah. Walaupun ini sudah mulai rebound ya. Nah kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Intinya di sini ya, selama dia bertahan di atas 7.500, kalau Anda mau buy silakan, seperti itu ya. Lebih baik tunggu buy and request saja di 7.500, atau ini mau buy sekarang sebenarnya sih boleh aja. Atau sekalian nanti tunggu breakout kalau kita mau buy high sell higher di range-nya 8.000 sampai 8.500. Ini sebelumnya sudah pernah saya bahas di sini ya. Ketika dia sudah berhasil naik ke atas 8.000, kita boleh buy target berikutnya di 8.500. Tapi mungkin ada yang kecewa juga dengan saya ya. Oh Pak Sunar, saya sudah buy naik ke atas 8.000, ternyata turun lagi, naik turun. Nah akhirnya kan dia berhasil breakout lagi. Ya kadang-kadang kalau kita bicara mengenai garis yang sudah saya berikan ini, kalau dia naik kemudian turun lagi, ya bukan berarti yang saya berikan salah, enggak. Ini hanya acuan aja untuk pemasangan trailing stop-nya atau stop loss-nya. Yang kurang lebih seperti itu. Mau buy silakan ya, sudah saya sebutkan ya. Jadi bertahap aja, kurang lebih sih cukup ya untuk BMRI. Berikutnya untuk BBCA. Nah BBCA kan sudah sering banget saya sebutkan ya. Naik ke atas 7175 boleh buy. Target price dekatnya ini di weekly chart-nya ya, 7.400. Dan kemarin, maksud saya minggu lalu ya, minggu lalu sudah berhasil mencapai 7.400 kemudian koreksi. Sebenarnya masih cukup wajar. Nah yang belum punya ada dua strategi, tunggu buy and request lagi di 7175. Artinya buy and request itu kalau dia koreksi di bawah 7175, kalau berhasil rebound atau matur ke atas kita boleh buy. Atau buy high sell higher. Hanya minggu lalu kan di 7.400. Kalau dia naik ke atas 7.400 kita boleh buy target berikutnya di 7.750 dan 8.250. Untuk BBCA ya, weekly-nya seperti itu.
Nah, kalau dari daily chartnya, kalau kita perhatikan di sini, area buy and weakness sudah saya gambarkan kurang lebih sama ya, 7175 dan 7350. Nah, mungkin yang sudah tambah lagi, oh kok koreksi lagi Pak Sunar? Ya masih cukup bagus lah ya, selama di atas 7175. Maksimum stop lossnya di 7000. Nah, kalau dia turun lagi di bawah 7175, ada kemungkinan 7000 ini bisa jebol ke bawah ya. Target berikutnya di supportnya 6750. Arahnya masih cenderung ke bawah walaupun ini sudah berhasil naik ke atasnya ya. Kalau kita perhatikan pola pergerakan harganya, nah ini MA20 nya masih mengarah ke bawah. Jadi boleh dikatakan walaupun dia sudah rebound, sebenarnya downtrendnya itu masih cukup kuat ya seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di sini memang pernah naik ke atas, kemudian nggak lama lagi ya. Ini kalau kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5 ya, maksimum 6 candle ya, kemudian dia turun lagi ya. Jadi baiknya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up, kalau turun jangan di average down ya. Kalau mau hold silakan selama di atas 7175, maksimum stop lossnya di 7000. Kurang lebih seperti itu untuk BBCA. Nah, berikutnya untuk BBNI. Nah, BBNI ini setelah saya buy BBCA, BBRI ya, besoknya waktu naik tinggi terus kemudian saya buy BBNI ya. Jadi BBNI ini sudah saya sebutkan juga ya, yang rajin ngikutin saya harusnya sudah catat dan sudah buy juga, naik ke atas 7575 boleh buy. Ini area buy and weakness sudah saya sebutkan. Kalau dia berhasil tembus lagi ke atas 7950, mau tambah lagi atau average out silakan ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan support dan resistennya. Yang sudah punya ya pasang stop lossnya di 7575, maksimum di 7150 ya, yang paling bawah ya. Tapi menurut saya sih 7275 aja. Kalau dia di bawahnya 7575 itu terus terang dia masih resiko ya. Jadi jangan sampai average down atau hold ya. Memang BBRI ini sahamnya bagus Pak Sunar, apa yang terakhir bagus, tapi jangan lupa ya, kalau kita bicara mengenai bank itu selalu ada kejutan ya. Karena BBRI ini pernah memberikan kejutan, tiba-tiba dia labanya berkurang banyak ya, gara-gara cadangan penurun CKPN ya, karena waktu itu kredit macetnya dia lumayan banyak ya, seperti itu ya. Jadi selalu ada kejutan, jadi kita jangan terlalu agresif juga atau optimis juga ya, karena BBNI ini ciri khasnya ya, kalau dia naiknya tinggi ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan bisa, tapi kalau sudah turun dia turunnya juga bisa dalam ya, seperti itu ya. Ya memang seperti itu pergerakannya BBNI, tapi selama di atas 7575 menurut saya sih masih ada harapan untuk tembus ke 8650 atau 9450, bahkan 10.000 masih cukup ya, seperti itu masih bisa ya. Tapi kabarnya sih dia akan mengadakan right issue juga sih, tapi saya belum pasti ya. Itu beberapa yang saya tahu ya, entah itu BBNI atau BMRI ya yang akan mengadakan right issue. Kalau nggak salah sih BBNI ya, nggak tahu itu nanti tahun depan atau tahun ini, saya belum tahu masih pasti ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja dia berhasil naik lagi. Ini support resistance untuk weekly-nya. Untuk daily-nya ini sudah saya gambarkan area buy and weakness ya 7950. Nah, di sini saya gambarkan 7575 itu kalau yang mau curi start ya. Intinya selama dia masih bertahan di atasnya 7575, untuk yang BBNI ini masih cukup bagus. Memang waktu dia naik dia sempat tentu di bawahnya ya. Kadang-kadang memang seperti itu ya, kalau sudah kena stop loss, Pak Sunar sudah kena stop loss di 7575 kan turun di bawahnya. Ya kalau mau buyback kita pakai acuan berikutnya aja, 7950 ke atas kita buyback ya. Atau nanti turun banyak 7575, kalau berhasil rebound lagi ya kita boleh buy ya, seperti itu ya. Kalau dia breakout ke atas 7575 atau 7825 high-nya yang tanggal 21 Juli. Nah, ini kita banyak bertahap aja karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, dan di sini kalau kita perhatikan walaupun sudah naik ke atasnya masih resiko juga ya. Selama di bawahnya 7950 untuk BBNI masih resiko. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut juga ya. Yang penting adalah pasang trade stopnya dan stop loss. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Trading itu atau investasi itu paling enak kalau sudah ada acuannya ya. Kira-kira kita di mana pasang trade stopnya, di mana pasang stop lossnya, seperti itu ya kurang lebihnya. Berikutnya untuk Arto weekly-nya masih tetap sama. Jadi jangan bosan-bosan ya. Pak Sunar sudah sering dibahas. Iya ya. Jadi kalau di sini yang sudah punya support resistance sudah saya gambarkan untuk weekly-nya 8.900, supportnya resistennya 10.475. Apakah masih potensial untuk Arto? Masih menarik ya. Kalau mau pasang stop loss-nya maksimum di 8.100, itu dari weekly chart-nya. Untuk daily chart-nya memang sedikit berbeda. Di sini saya gambarkan stop loss-nya di 9.000 dan berikutnya di 8.000, itu maksimum ya. Kalau mau buy and weakness ya tunggu lagi di 7.600. Ya bukan berarti saya mendoakan yang jelek ya, enggak ya. Misalnya kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu di 7.600, kalau dia rebound buy. Tapi kalau dia gagal bertahan di atasnya 7.600 ya kita jual dulu ya, jangan buy and weakness. Malah turunnya makin dalam karena sebelumnya dia kalau kita perhatikan memang trennya saat ini sideways ya. Sideways-nya lumayan lama.
sebelumnya dia dari atas ke bawah ya. Jadi biasanya ini dia di jalur downtrendnya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Baiknya bertambah aja. Memang sebelumnya saya sudah sebutkan di grup kecil saya, naik ke atas 9925 boleh tambah lagi atau average up. Ternyata gagal Pak Sunar. Berarti salah dong analisanya. Enggak. 9925 saya ambil dari swing high di sini ya. Karena sebelumnya kalau kita perhatikan di sini ya, dia tembus ke atas dari swing high sebelumnya di sini. Memang dia nggak lama lagi dikoreksi ya, cenderung konsolidasi. Tapi dia berhasil breakout higher high. Jadi di sini dia higher high walaupun sedikit ya, cuma beda berapa, 25 rupiah ya. Benar, bukan 25 rupiah, 9925 sempat sampai 10.075 ya. Ya lumayan lah, paling nggak kalau pasang trailing stopnya ya mungkin untung tipis lah, atau paling nggak break even point lah. Kalau misalnya dia gagal mau jual dulu ya terserah aja. Tapi di sini yang penting adalah selama di atasnya 9.000 untuk Arto masih cukup menarik. Mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya bertahap ya. Memang kalau bicara mengenai Arto itu fluktuasinya lumayan tinggi ya. Kadang-kadang dia sudah naik, ini kalau kita perhatikan di sini rebound yang mulai dari low-nya 8.100 dia naik ke 9925, nggak lama lagi dia cenderung konsolidasi, turunnya dalam balik lagi ke atas ya, seperti itu ya. Memang ya itulah seni dari trading ya. Kita harus selalu pasang trailing stop dan stop loss, sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin itu bukan hanya cut loss, tapi juga buyback. Kalau dia berhasil rebound lagi naik ke atas ya kita boleh buyback. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Seperti biasanya, yang baru kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasanya juga saya ucapkan selalu doa saya semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.